Shalom teman-teman teens yang dikasihi Tuhan. Gimana nih kabar kalian minggu ini? Pasti luar biasa, saya percaya karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bersyukur Tuhan atas hari ini, atas penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami yang kami rasakan Tuhan. Setiap berkat-berkat-Mu yang melimpah Tuhan atas kami mau bersyukur Tuhan atas itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika hari ini kami akan mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau Tuhan, biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan, itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita mau puji Tuhan sambil tepuk tangan di atas boleh ya. Sama-sama serukan. Tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Kau sama-sama serukan. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah
Tuhan. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa kita punya Allah yang besar? Boleh sama-sama lambaikan tanganmu. Saya percaya walaupun saya nggak melihat kalian, tapi kita percaya semua kalau kita punya Allah yang besar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Mari nyatakan, katakan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Dengan segenap hatimu sama-sama nyanyikan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau besar Tuhan. Mari sama-sama katakan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Shalom teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di minggu yang kedua di bulan November ini. Mari sebelum kita mulai ibadah kita atau kita dengar firman Tuhan hari ini, kita berdoa sama-sama dulu yuk. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap ibadah yang sudah kami lewati dan ini hari yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kami.
Kami mau belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan hikmat-Mu, pengurapan-Mu atas kami semuanya. Hamba-Mu yang menyampaikan, teman-teman semua yang mendengar, kami sama-sama menangkap apa yang menjadi mau-Mu, apa yang menjadi keinginan-Mu, supaya kami belajar dan kami sama-sama diberkati di dalam hadirat-Mu. Tolong kami semuanya supaya kami bisa paham apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, kita hari ini akan belajar sesuatu yang sering kali kita hadapi. Yaitu kita sedang belajar, dikasih tema kita hari ini adalah membangun kesabaran. Siapa yang gak sabaran? Ayo angkat tangannya dulu. Oke, nah sabar itu apa sih? Kalau kita mau pikirkan baik-baik, sabar itu seperti apa? Kak Indra punya pengertian gini, sabar itu adalah ketenangan hati ketika kita menghadapi masalah. Jadi ketika kita mengalami masalah atau persoalan, sikap kita kayak gimana? Kita sabar nggak menghadapi semuanya itu? Yang kedua adalah kemampuan diri kita untuk menahan diri kita dalam perkataan maupun perbuatan ketika menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Ya. Contohnya mungkin kalian ngadepin sesuatu yang nggak enak di sekolah ataupun di mana. Nah, kalian bisa sabar nggak? Sabar dalam arti perkataannya juga sabar, nggak ngomel, nggak menggerutu, ya, atau juga tindakannya, ya nggak kemudian marah-marah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, sabar itu adalah tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Kalau teman-teman mungkin pernah diperlakukan oleh temannya, bahkan pernah dibully oleh temannya. Nah, sikap kalian gimana? Apakah kalian sabar menanggungnya atau kalian membalas dengan yang jahat? Nah, saya berdoa, Kak Indra berdoa supaya kita belajar yuk menghadapi semuanya itu dengan sabar. Kenapa? Karena sabar itu adalah bagian dari kasih. Kalau teman-teman baca di 1 Korintus 13 ayat yang keempat, di situ dikatakan kasih itu sabar. Ya. Dan sabar itu juga bagian dari buah roh. Kalau teman-teman baca di Galatia 5 ayat yang ke-22, di situ dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan yang keempat adalah kesabaran. Jadi kalau teman-teman kesimpulannya gini, kalau kalian itu punya kasih Tuhan dalam hidup kalian, kalau kalian itu punya Roh Kudus yang menghasilkan buah-buah dalam hidup kalian, Kak Indra percaya kalian akan belajar jadi orang yang lebih sabar lagi. Ya, saya tahu ini bukan sebuah hal yang tiba-tiba terjadi, tapi melalui sebuah proses yang panjang. Ya, kita semuanya mungkin awalnya nggak sabaran, tapi dengan firman Tuhan yang kita belajar hari ini, kita belajar yuk jadi pribadi-pribadi yang lebih sabar lagi. Kenapa? Karena kita sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan katakan kasih itu sabar. Ya. Dan yang berikutnya, nah buah yang pertama sabar, yang berikutnya buah roh yang dikatakan di Galatia tadi bahwa buah roh itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan keempatnya adalah kesabaran. Jadi kalau kita punya kasih, kita punya Roh Kudus, kita belajar yuk jadi orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang lebih kuat lagi menghadapi tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita. Nah, apa akibatnya kalau kita ini sabar dan akibatnya kalau kita nggak sabar? Ya, ada dua hal ini yang Kak Indra mau sedikit menceritakannya kepada teman-teman supaya kita sama-sama belajar. Ya, yang pertama kalau kita sabar itu akan ada damai sejahtera, akan ada ketenangan di dalam hati kita. Orang yang sabar akan lebih merasakan damai sejahteranya Tuhan, akan lebih tenang dalam hidupnya. Ya, dia yang kedua dia tidak tergesa-gesa, dia akan lebih selamat. Ya, contohnya kalau Kak Indra pernah lihat ada orang yang nggak sabar naik motornya ugal-ugalan karena nggak sabar pingin segera sampai di tempat tujuan, akhirnya apa? Naik motornya ugal-ugalan. Akibatnya kesenggol, kecelakaan, bisa-bisa bahkan sampai meninggal dunia. Jadi artinya kalau kita ini belajar sabar, kita sedang menyelamatkan diri kita.
Kalaupun mungkin memang teman-teman ada yang terlambat atau bagaimana, lebih baik telepon, kasih tahu orang yang mungkin sedang menunggu saudara, kasih tahu bahwa sorry aku terlambat, aku salah, aku minta maaf, tapi aku sedang menuju ke sana. Jadi saudara nggak perlu kemudian lakukan hal-hal yang ceroboh yang membuat saudara akhirnya bisa celaka. Ya. Yang ketiga, kalau kita sabar, kita tidak kehilangan berkat. Ya. Dan sebaliknya kalau tidak sabar akibatnya kita kehilangan berkat. Ada satu contoh di Alkitab cerita tentang Raja Saul. Waktu itu Tuhan ngomong sama Raja Saul untuk menunggu Nabi Samuel mempersembahkan korban sebelum dia maju berperang. Tetapi yang terjadi dia nggak sabar, dia mengambil alih tugas Nabi Samuel, dia korbankan korban dan itu ternyata nggak berkenan di hadapan Tuhan. Karena nggak sabar akibatnya Saul kemudian ditolak oleh Tuhan. Dia kehilangan kedudukannya, dia kehilangan berkat-berkat yang seharusnya dia terima karena ketidaksabaran dalam hidupnya. Nah teman-teman, akibat dari tidak sabar ternyata sangat merugikan. Nah yuk kita belajar supaya dalam hidup kita jadi pribadi yang lebih sabar lagi yuk. Nah, kita belajar sama-sama yuk. Sabar dalam hal apa kita harus lakukan dalam hidup ini. Karena ternyata sabar itu ilmu tingkat tinggi. Ya. Dan sabar itu belajarnya setiap hari. Sabar itu latihannya setiap saat. Dan sabar itu ujiannya sering mendadak teman-teman. Jadi ini luar biasa, ini pelajaran kehidupan yang enggak cuma selesai sampai tahun depan atau tahun keberapa, enggak. Tapi seumur hidup kita belajar sabar. Dan saya percaya kalau kita sudah sabar di level 1, Tuhan akan mengajar kita di level yang berikutnya dan berikutnya. Sampai kemudian kita menerima semua yang Tuhan janjikan, berkat-berkat yang tersedia di balik semua masalah, persoalan yang kita hadapi semuanya itu dengan kesabaran yang daripada Tuhan. Nah, yuk kita belajar sabar dalam hidup kita. Contoh-contoh nyatanya seperti apa sih Kak? Mungkin kalian tanya seperti itu. Contohnya adalah banyak di antara teman-teman yang sekolahnya kan online. Nah, kita sabar yuk menunggu sampai ada keputusan dari sekolah, sampai ada keputusan dari pemerintah untuk kemudian kita boleh sekolah lagi. Ya. Ada banyak teman-teman yang merasa aduh bosen tiap hari di rumah, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ngobrol, nggak bisa curhat dan lain sebagainya. Ya udah nggak kayak dulu. Nah, belajar sabar, menunggu waktu yang tepat. Ya, jangan tergesa-gesa untuk masuk sekolah karena saudara akan sendirian nanti kalau sekolah nggak ada yang masuk masihan gitu ya. Nah, sabar dalam hal apa lagi? Sabar dalam hal menunggu waktu untuk contohnya pacaran, ya mungkin orang tua kalian ngasih tahu, ya masih sekolah nggak boleh pacaran dulu, atau mungkin ada orang tua yang memperbolehkan boleh pacaran di usia tertentu, ya mungkin boleh waktu masih sekolah dengan tujuan ini itu dan lain sebagainya. Artinya apa? Ada waktu-waktu yang ditetapkan oleh otoritas di atas kalian, entah itu orang tua, entah itu mungkin pemimpin-pemimpin kalian. Ayo belajar taat, ya. Belajar supaya ngikuti semuanya itu dengan sabar, dengan menerima itu dengan sukacita, tidak ngomel, tidak menggerutu, tetapi diterima dengan pengertian yang baik, dengan pengertian yang benar. Sehingga kalian menghadapinya itu dengan hati yang penuh damai, sukacita. Ya. Yang berikutnya, sabar misalkan, ya, Kak aku ini udah 17 tahun, aku udah punya motor nih, aku udah bisa setir sendiri. Tapi kalian belum punya SIM, jadi ya tetap sabar, nggak boleh bawa motor sampai di jalan raya. Karena itu akan membahayakan diri kalian. Jadi banyak hal yang kita belajar dari kesabaran ini. Dan Kak Indra percaya firman Tuhan nggak pernah salah kalau orang sabar dalam hidupnya. Dia akan menerima upah yang baik, dia akan kemudian dibawa Tuhan pada perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan, aman bagi kita, dan kita menjalani semuanya itu dengan penuh damai, dengan penuh sukacita. Oke, itu aja pelajaran kita hari ini.
Mungkin secara teori singkat, tapi ini pelajaran seumur hidup buat kita semuanya. Tuhan memberkati kalian semuanya. Ayo kita doa yuk. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat saat ini, buat waktu ini Tuhan. Engkau sudah mengajar kami tentang bagaimana kami belajar sabar Tuhan. Kami membangun kesabaran dalam hidup kami. Karena kesabaran itu adalah wujud dari kasih yang Tuhan sudah berikan, yang kami juga belajar untuk melakukan. Dan sabar itu adalah buah roh dari Roh Kudus yang tinggal dalam kami. Kami percaya anak-anak-Mu pasti bisa melakukan ini. Saat ini kami punya pengertian yang benar bahwa kami harus sabar. Karena kesabaran itu akan membawa damai, akan membawa ketenangan dalam hati kami. Kesabaran itu membuat kami selamat, kami tidak tergesa-gesa, kami tidak kemudian ceroboh dan lain sebagainya. Tuhan, tolong kami untuk kami sabar, karena ketika kami sabar, kami tidak kehilangan berkat. Justru kami akan mendapatkan semua yang terbaik ketika kami belajar untuk sabar. Tolong kami semuanya menjadi pelaku-pelaku firman dan mengerjakan semuanya ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus dipermuliakan lewat kehidupan kami. Haleluya. Amin.